Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa bersua lagi dalam pembelajaran Zoom IPS. Kita berdoa mudah-mudahan cepat tatap muka ya. Untuk itu sekali lagi mengingatkan bagi yang belum mengisi formulir tapka orang tua untuk segera diisi dan kirim karena itu salah satu syaratnya. Yang kedua, maaf tadi Pak Haji ngirim link absensi itu tadi baru aja diubah tapi masih error. Silakan yang wajib diisi kamu isi bebas saja. Angka bebas, isi bebas. Mungkin nomor absennya kamu lagi ya ada apa-apa. Kemudian kirim. Maaf ya ini. Nanti kalau belum tak lihat lagi. Baik anak-anakku, bagaimana? Semuanya sehat? Apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar bersama tentang perubahan sosial budaya. Silakan buku paket tentang perubahan sosial budaya kamu buka. Buku paketnya mana? Buku paketnya tunjukkan. Buku paketnya. Iya, buka perubahan sosial budaya. Bab 2 ya, bab 2 itu bab 2. Sudah ketemu anak-anakku? Sudah ketemu? Ya, yang sudah menemukan bab 2 perubahan sosial budaya, angkat tangan. Yang oke, Ladia, Farhatu, ya banyak. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja pada materinya. Nanti materi juga akan Pak Guru share lewat PowerPoint. Ya, PowerPoint. Ini karena banyak videonya, ada videonya terlalu berat. Nanti PowerPoint-nya bukan ini yang di-share ke grup mata pelajaran ya. Baik. Ya, hari ini kita akan membahas perubahan sosial budaya. Bagaimana? Sudah terlihat di HP kalian PowerPoint-nya? Sudah? Alhamdulillah. Baik. Sebelum belajar kita tadi sudah berdoa. Kalian menyiapkan buku paketnya. Dan jangan lupa nanti di akhir pembelajaran ini ada link-link yang harus kalian buka. Perubahan sosial budaya. Baik, kita berdoa dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dua-duanya harus seimbang. Nah, pada hari ini Pak Haji dan nanti juga bersama Pak Rojiman akan menyampaikan tentang pengertian perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Di mana ini adalah satu hal yang tidak asing buat kita semua. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian sosial budaya dan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Baik anak-anakku, coba kalian amati gambar yang ada di PowerPoint itu. Ada 2 gambar, amati gambar tersebut. Amati gambar di atas. Yang bisa menjawab, ya, silakan kalian untuk berpendapat. Perubahan apa yang bisa dilihat dari 2 gambar tersebut? Ingat, di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang tetap, kecuali perubahan itu sendiri. Ya, jadi kalau perubahan akan terus
langsung ya selama dunia yang fana ini masih ada. Nah, baik, coba silakan salah satu berpendapat. Apa yang kamu lihat dari dua gambar tersebut? Itu gambar apa, anak-anak? Alat apa ya? Bisa dilihat Mas? Transportasi. Alat transportasi. Ini kurang keras ya? Mana ya? Oh, suaranya? Iya, suaranya kurang keras. Ini. Sampingnya. Ini. Oke. Nah, ya, sudah. Alhamdulillah suaranya udah keras. Baik, betul. Tadi ada yang jawab transportasi. Perubahan apa yang bisa kalian lihat alat transportasi tersebut? Yang sebelah kiri alat transportasi apa? Halo? Delman. Delman. Di sebelah kanan alat transportasi apa? Bis pariwisata. Tempat ayo. Oh ya, bis pariwisata. Iya. Baik. Tayo. Oh, tayo. Seneng. Tayo gue ya. Baik. Perubahan apa yang dilihat? Yang satu delman, yang satu tayo atau bis ini? Perubahan apa yang bisa dilihat dari alat transportasi ini? Hah? Teknologi. Coba Farel, ada Farel nggak? Farel. Coba Farel. Rizky ketua kelas 9F. Yang berubah apanya? Perubahan apa yang bisa kamu lihat? Apa Mas? Dulu menggunakan ya, sekarang menggunakan baik ya. Dulu menggunakan tenaga hewan atau tenaga manusia, sekarang menggunakan mesin. Ini hanya satu contoh saja, tapi sekarang dua-duanya masih eksis, masih ada. Ya, itu. Nah, baik. Sebelum kita sampaikan pengertian perubahan sosial, perubahan budaya, kita lihat dulu video berikut. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelfon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online.
Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi, kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun, bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini, ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah Baik anak-anakku, itu tadi bentuk perubahan-perubahan yang ada di lingkungan kita sekarang, perubahan besar. Semua serba praktis, hanya tinggal pegang alat seperti ini. Apa yang diinginkan asal syarat-syaratnya terpenuhi, maka bisa tercapai yang diinginkan. Baik, kita lihat sebentar tentang pengertian perubahan sosial budaya. Ada perubahan sosial, ada perubahan budaya, itu berbeda. Kalau perubahan sosial, itu perubahan pada sistem sosial. Sistem sosial itu struktur dan fungsi masyarakatnya, itu perubahan sosial. Yang paling real adalah perubahan perilaku, perubahan nilai, perubahan norma yang ada dalam masyarakat. Itu perubahan sosial. Kalau dulu ya Bapak Ibu guru zaman di tahun berapa ya awal-awal kemerdekaan atau sebelum tahun 70, sekitar 80-an sampai dengan tahun itu, ketika Bapak Ibu guru datang ke sekolah pakai sepeda angin atau sepeda ontel, ini biasanya anak-anak SD rame-rame untuk menyambut Bapak Ibu guru, rame-rame untuk rebutan apa istilahnya, nuntun sepeda. Nah, tapi sekarang beda. Ketika kalian datang, malah Bapak Ibu guru datang ke sekolah ya, kalian justru disambut oleh Bapak Ibu guru. Ini dinamika zaman berbeda. Ini perubahan apa? Perubahan sosial. Norma sudah berubah, perilaku remaja sudah berubah, nilai juga sudah berubah. Tapi yang penting adalah kita tetap punya jati diri sebagai bangsa Indonesia. Tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dari luar yang bersifat negatif. Baik ya, perubahan sosial beda dengan perubahan budaya. Kalau perubahan budaya ini berkaitan dengan unsur-unsur budaya, pergeseran, pengurangan, penambahan, perkembangan unsur budaya. Apa sih budaya? Budaya menurut Gunsaraningrat adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia. Ini menurut Gunsaraningrat. Contoh perubahan budaya tadi seperti dalam video, seperti pada gambar yang ditayangkan di awal, itu alat transportasi. Dulu dengan tenaga manusia, tenaga hewan, sekarang tenaga mesin. Mesin biasa, sekarang pakai mesin turbo. Sekarang pakai mesin jet. Entah nanti besok-besok pakai mesin apa lagi, semakin cepat. Alat komunikasi juga semakin canggih. Kita nggak membayangkan ada wabah corona seperti ini. Kalau teknologi belum mendukung seperti sekarang ini, kita mau pembelajaran bagaimana? Mungkin kamu seminggu sekali atau 2 minggu sekali ke sekolah mengambil tugas, nanti kerjakan, kumpulkan lagi. Tapi dengan adanya teknologi, kita tinggal memanfaatkan teknologi, tinggal kemauan kita ya. Sejuta alasan untuk mengatakan tidak. Tapi satu kemauan, satu tekad untuk mengatakan ya. Artinya apapun kondisinya, mari kita nikmatilah ya. Segala kekurangan yang ada, mari ya bersama-sama kita tutup ya. Jangan sampai adanya Zoom ini karena kekurangan ini dan itu menjadikan satu alasan untuk tidak mengikuti pembelajaran. Kalian punya teman, ya, bisa bergabung dengan teman. Banyak solusinya. Nah, oke. Contoh perubahan budaya, perubahan alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya lainnya.
Kemudian kita lihat, apa sih perbedaan perubahan sosial dan budaya? Kalau perubahan sosial terjadi dari sisi distribusi kelompok umur, jenjang pendidikan, tingkat kelahiran. Ini antara lain ya, ini antara lain. Perubahan budaya tadi menyangkut penemuan penyebaran dalam masyarakat. Ya, budaya cipta rasa dan karsa manusia. Karyanya yang bisa kita rasakan itu budayanya. Kalau sosial lebih cenderung tadi pada norma-norma nilai-nilai ya. Itu pun juga sebenarnya bagian dari budaya. Oke, kita lanjutkan lagi. Unsur-unsur kebudayaan. Nah, ini kamu pegang untuk membedakan antara tadi budaya dengan norma. Norma itu salah satu bagian dari budaya. Satu, peralatan dan perlengkapan hidup. Peralatan dan perlengkapan hidup. Ya. Yang kedua, mata pencaharian dan sistem ekonomi. Ketiga, sistem kemasyarakatan. Waktunya cukup. Bentar, Pak. Untuk peralatan dan perlengkapan hidup, kita bisa melihat perkembangannya. Dulu mungkin menggunakan kayu bakar. Sekarang menggunakan kompor listrik atau kompor gas. Ini yang dimaksud. Alat-alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, mata pencaharian. Dulu hanya berdagang saja atau bertani saja. Sekarang dari rumah pun bisa mendapatkan uang. Asal mau kreatif. Ya, sistem online, perdagangan online. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Dulu hanya mengenal sistem kekerabatan. Hanya keluarga saja. Sekarang hanya satu daerah saja. Sekarang hanya kesamaan hobi bisa melanglang dunia. Sistem kemasyarakatan. Yang ketiga, bahasa. Hanya bahasa lokal yang dikenal, tapi dengan era globalisasi seperti ini, kalau mau mempelajari bahasa apa yang tidak bisa dipelajari. Kesenian. Dulu hanya kesenian tradisional. Langsung, sekarang seni dengan perpaduan teknologi. Bahkan penayangannya tidak harus langsung. Kondisi COVID seperti ini bisa virtual ya, lewat virtual. Itu dari sisi perkembangan zaman. Kemudian sistem pengetahuan yang semakin berkembang. Sistem pengetahuan yang semakin berkembang, ya contohlah di sekolah kurikulum yang selalu berubah-ubah untuk mengikuti perkembangan zaman, mengantisipasi perkembangan zaman, dan sekarang bisa belajar dari mana saja. Bisa belajar dari mana saja, tidak harus dari buku. Ya. Maksudnya buku cetak, bisa belajar dari yang lain. YouTube kalau dimanfaatkan pun itu juga menjadi satu ilmu yang luar biasa. Dalam hal yang positif. Kemudian sistem religi dan kepercayaan. Ini adalah unsur kebudayaan. Jadi kalau beda ya dengan perubahan sosial. Kalau perubahan sosial cenderung pada hanya perilaku, norma, kemudian nilai-nilai yang ada. Berarti ini sebenarnya perubahan budaya adalah lebih luas lagi. Ya, untuk unsur-unsur kebudayaan. Selanjutnya pada bagian yang kedua akan disampaikan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Oh ya, anak-anakku jangan lupa absen. Kalau absennya itu belum bisa dipakai ya sudah, nanti absennya pakai chat dulu karena tadi belum sempat Pak Haji cek lagi ya yang absen pakai link. Kemudian yang kedua nanti ada tugas tetap pakai Google Form, nanti di-share melalui grup mata pelajaran. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, sebelum Pak Rusdiman akan menyampaikan, kita lihat tayangan video berikut. Nah.
klik pakai pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haji pengertian perubahan sosial budaya, perubahan sosial, perubahan budaya. Bedanya perubahan sosial, perubahan budaya. Duanya saling berkaitan anak-anak, yang bisa tegaskan lagi. Duanya saling berkaitan. Perubahan sosial akan diikuti dengan perubahan budaya. Perubahan budaya akan diikuti dengan perubahan sosial. Contohnya tadi sudah banyak, misalnya saat ini terjadi COVID, maka terjadi perubahan perilaku dalam masyarakat. Lebih konkret lagi, sudah banyak orang tidak salaman lagi, salamannya berubah, tidak seperti dulu. Ada banyak perubahan perilaku, ini perubahan sosial. Karena kondisi ini maka muncul kemudian perubahan budaya. Perubahan budaya yang contohnya itu alat-alat, maka muncul alat-alat baru untuk menghindari penularan COVID. Seperti kita sekarang pakai masker kemana-mana, itu kan hal baru bagi kita. Banyak alat-alatnya. Perubahan sosial diikuti perubahan budaya. Perubahan budaya juga diikuti dengan perubahan sosial. Contoh yang tadi di tayangan sudah ada, dengan adanya HP, semuanya sudah ada di HP, maka perilaku kita berubah. Perubahan budaya diikuti dengan perubahan sosial. Yang utama anak-anak kita mengikuti perkembangan zaman tidak kaget. Kita siap untuk berubah, untuk menyesuaikan diri secara positif menghadapi perubahan sosial budaya. Kita lanjutkan materi berikutnya, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Tayangan tadi sudah nampak di bagian tadi, peta konsep tadi, ada 3 macam. Yang pertama, bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Waktunya namun bukan berarti waktunya kapan terjadi, kan cepat lambatnya. Ya, dilihat dari waktunya ada 2 macam, yaitu satu evolusi, yang kedua nanti revolusi. Evolusi itu merupakan perubahan yang memerlukan waktu lama. Memerlukan waktu lama. Atau lebih singkat lagi perubahan yang lambat. Kebalikan dengan revolusi, perubahan yang cepat. Evolusi, perubahan yang memerlukan waktu lama, diikuti oleh rentetan perubahan kecil terjadi secara lambat. Contoh dalam pelajaran sejarah, anak-anak mengenal masa berburu, meramu, menuju bercocok tanam, yang terjadi dalam masa yang panjang. Dalam pelajaran sejarah itu, kehidupan masyarakat prasejarah, masa berburu, meramu, kemudian menuju ke bercocok tanam itu panjang. Dan seterusnya. Itu contoh perubahan yang lambat. Evolusi membawa pengaruh besar. Namun semuanya dalam waktu yang begitu lama. Itu evolusi. Lanjutnya, Bika. Kanan dulu. Yang kedua, tadi evolusi, lambat, sekarang revolusi. Revolusi itu perubahan yang berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat, berbagai sendi mengikuti perubahan yang cepat. Contohnya revolusi industri. Revolusi industri kita kenal terjadi di Inggris, itu perubahannya begitu cepat. Maka terjadi perubahan di bidang-bidang yang lain karena dampak dari perubahan yang cepat ini tadi. Contoh di kita sendiri, kita merdeka. Kemerdekaan kita dalam waktu yang kilat, cepat. Memang prosesnya panjang, namun terjadinya proklamasi itu dalam waktu yang cepat. Perubahannya sangat cepat. Nah, contoh revolusi Prancis, revolusi Amerika, semuanya terjadi dengan waktu yang sangat cepat. Nah, pengaruh revolusi ini berpengaruh besar pada aspek kehidupan masyarakat. Bedanya dengan yang tadi, sama-sama berpengaruh besar. Evolusi juga berpengaruh besar. Revolusi berpengaruh besar. Namun bedanya adalah cepat lambatnya. Jadi anak-anak sekali lagi,
bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama dilihat dari waktu, itu cepat lambatnya. Ada dua macam, evolusi yang lambat, revolusi yang cepat. Belum nanti ini. Nah, ini. Itu dari pengaruh. Yang enggak ada tulisannya ya. Tadi yang pertama dilihat dari waktunya. Sekarang yang kedua dilihat dari pengaruhnya. Dilihat dari pengaruhnya. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Tadi dari waktunya ya. Yang pertama perubahan yang membawa pengaruh kecil. Pengaruhnya kecil. Yang kedua perubahan sosial budaya yang pengaruhnya besar. Pengaruh kecil, pengaruh besar bagaimana maksudnya? Pengaruh kecil itu hanya diikuti oleh sekelompok orang. Tidak masyarakat luas. Pengaruhnya kecil. Kalau pengaruhnya besar, itu berbagai sendi dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar, bahkan bisa dibilang semua masyarakat itu kena pengaruhnya, maka pengaruh besar. Pengaruh kecil contohnya apa? Perubahan yang kecil. Contohnya kita cara berpakaian, rambut. Muncul anak-anak remaja terutama suka rambutnya diberi warna. Kan hanya kelompok remaja atau seandainya kelompok tua pun hanya sebagian, tidak seluruh masyarakat. Contoh tiba-tiba anak-anak suka memakai pakaian celana berbentuk pensil yang kecil itu, yang ketat itu juga hanya sekelompok orang. Remaja pun tidak semuanya suka demikian, ada yang suka, ada yang tidak. Maka perubahan yang demikian disebut perubahan kecil. Pengaruhnya kecil karena tidak pada sebagian besar, hanya pada sekelompok masyarakat tertentu. Yang kedua pengaruhnya yang besar disebut perubahan sosial yang besar. Berbagai sendi kehidupan masyarakat. Industrialisasi. Revolusi industri tadi. Muncul industri, muncul teknologi. Contoh tadi di tayangan disebutkan HP. HP semuanya sudah ada di HP. TV sudah tidak begitu laku. Kantor pos tidak begitu laku. Semua bahkan koran yang setiap hari saat ini masih jalan, namun semuanya sudah ada di HP. Pagi hari kita bangun, buka HP, apapun sudah ada di sana. Mau nonton film, mau baca koran ada di sana. Termasuk baca Quran juga ada di HP. Pengaruhnya besar pada berbagai sendi masyarakat. Kita mau belanja cukup pakai HP. Contoh kalau kita lihat di Banjarnegara, yang mencolok sekarang jalan raya menjadi halus. Ini pengaruhnya besar. Berbagai sendi kehidupan masyarakat kena dampak. Transportasi menjadi lebih lancar, sehingga kegiatan ekonomi menjadi lebih lancar. Lagi dilihat dari pengaruhnya ada dua macam. Perubahan sosial budaya yang kecil, pengaruhnya kecil, hanya diikuti oleh sebagian kelompok masyarakat. Yang kedua adalah perubahan yang pengaruhnya besar, contohnya industrialisasi. Yang ketiga, bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Maka ada dua macam pula. Yang pertama direncanakan, yang kedua tidak direncanakan. Bahasa lain direncanakan disengaja, tidak direncanakan tidak disengaja. Berbagai istilah di buku, anak-anak tidak perlu kaget. Perubahan yang direncanakan, planning, perubahan yang terencana. Perubahan yang diinginkan, perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Contoh pembangunan sarana prasarana. Contoh tadi di Banjarnegara direncanakan pembangunan jalan raya, itu direncanakan. Maka berdampak pada mempermudah fasilitas, penggunaan fasilitas. Contoh ini penerapan buku elektronik, ini terencana. Pembangunan yang perubahan yang dikehendaki, perubahan yang direncanakan. Dan yang kedua perubahan yang tidak direncanakan, tidak dikehendaki. Contoh terjadi bencana alam. Dengan bencana alam maka ada dampak yang lain,
ada perubahan-perubahan banyak dari kehidupan kita, dari bencana alam itu. Membawa berbagai kehidupan, bahkan mata pencaharian kita berubah. Contoh gunung meletus. Rumah kita kena dampak. Lahan pertanian kita kena dampak. Maka akan menimbulkan perubahan. Ini perubahan yang tidak diinginkan. Yang awalnya kita sudah merencanakan misalnya bertani menanam tanaman tertentu, karena lahan kita kena reruntuhan, maka kita berubah. Inilah perubahan yang tidak direncanakan. Sekali lagi anak-anak, ada 3 bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama dilihat dari waktunya, tadi evolusi dan revolusi. Kemudian yang kedua itu besar dan kecil, dilihat dari pengaruhnya, maka perubahan sosial yang budaya yang besar dan kecil. Dan yang ketiga adalah dilihat dari perencanaannya, terencana dan tidak terencana. Ada 3 macam bentuk perubahan sosial budaya. Masih ada, Pak? Sudah habis selesai anak-anak. 4 menit. Anak-anak masih ada waktu 4 menit. Kita ulangi sekali lagi. Tadi pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan sosial yang untuk mempermudah memahami itu perubahan pada sistem, pada dominannya paling mudah memahami itu pada perilaku, perubahan sosial. Budaya itu mencakup segala karya cipta manusia disebut budaya. Namun untuk mempermudah pemahaman kita pada alat-alat, ya. Alat-alat itu budaya. Namun tidak itu saja. Ketika perubahan itu perilaku, maka itu masuk kategori perubahan sosial. Dan berdampak pada perubahan budaya berdampak pada perubahan sosial. Dan bentuknya ada 3 macam. Yang pertama dilihat dari waktunya, cepat lambatnya. Evolusi ada perubahan sosial budaya yang cepat, lambat. Revolusi perubahan sosial budaya yang cepat. Kemudian dilihat dari pengaruhnya adalah besar dan kecil. Disebut perubahan sosial budaya yang besar karena berdampak berbagai sendi kehidupan masyarakat. Disebut perubahan sosial budaya yang kecil karena hanya diikuti oleh kelompok-kelompok tertentu. Pengaruhnya kecil. Dan yang ketiga adalah perubahan sosial budaya yang dilihat dari perencanaannya. Direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan, ada perubahan sosial yang tidak direncanakan. Inilah pengertian dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Anak-anak, alhamdulillah sudah selesai kita bahas. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Pak Aji. Selamat siang anak-anak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aji. Turun Pak Rujiman. Sedikit anak-anak. Ya. Untuk link absensi itu bisa dikirim. Yang terakhir itu kamu isi bebas. Ya. 01 ya boleh langsung kirim. Bisa tadi udah dicoba. Maaf itu tadi karena prosesnya yang belum sempurna baru dibuat langsung dikirim. Kemudian untuk tugas siswa nanti bisa lewat link yang akan Pak Haji share. Ini berilah contoh perubahan sosial budaya. Ini maaf kurang kata sosial dalam bidang budaya, komunikasi, ekonomi, iptek dan transportasi. Ya bentuknya narasi saja bebas ya. Ini nanti tunggu link yang akan di-share. Di akhir ini tetap tidak ada di dunia ini yang tetap, di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan sosial budaya tidak bisa dihindari. Perubahan sosial budaya akan ada selama masih ada kehidupan. Hadapi perubahan sosial budaya secara bijaksana dengan mengikuti perubahan tersebut tanpa harus mengorbankan nilai-nilai agama, moral, dan kepribadian bangsa. Sejatinya perubahan itu untuk memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jangan sampai kita diperbudak oleh perubahan, tapi kita yang harus bisa mengendalikan perubahan itu sendiri. Oke anak-anak, itu dari saya. Terima kasih sudah bergabung dengan pelajaran IPS. Sukses untuk kalian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share soal. Nah, ini soalnya kan Pak Guru share, kerjakan aja ya. Ini sama materinya ya, sama materinya. Materinya mengingat tadi itu megabitnya besar sekali. Ini yang di share nggak ada videonya, ya nggak ada videonya agar apapun jenis HP-nya bisa menerima, bukan hanya HP yang apa, bukan hanya HP yang besar-besar aja isinya ya. Jadi agar semuanya bisa menerima. Ya, saya bagi ke grup-grup mapel. Nah, ya, absensi untuk backingannya bisa lewat chat G. Ya. Alhamdulillah sudah dikirim semua anak-anak ya. Kenapa Reta senyum-senyum? Wah, ceria sekali kamu hari ini ya. Reta. Sora. Ada yang absen. Absennya kayak gini ya Mas. Ulang aja ya.